adik-adik, hari ini kita kembali belajar ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adik-adik, hari ini kita akan mengenal tentang budaya panen raya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yuk kita belajar bersama. Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memangkul cangkul dan garut tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kini dengan adanya peralatan Alsintan, selain pengelolaan agraria menjadi lebih mudah, proses panen dan pasca panen menjadi lebih efisien dan juga cepat. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian. Jangan sampai kehilangan penerusnya. Saatnya generasi muda ikut andil dan bergerak. Jadilah pahlawan bangsa yang beraksi di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas sektor pertanian di negeri ini. Meski situasi pandemi COVID-19 masih membatasi area berkegiatan kita, bukan berarti kita berhenti menjadi orang-orang produktif. Bercocok tanam bisa jadi pilihan kegiatan yang positif selama berada di rumah. Informasi tentang cara bercocok tanam kini dapat diakses secara luas. Siapa saja dapat melakukannya. Metode sederhana seperti hidroponik yang dilakukan di halaman rumah dapat membentuk ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Menanam sayur mayur untuk mengkonsumsi sehari-hari, atau tanaman-tanaman yang dapat menjadi obat keluarga. Hasil panen pasti terjamin kebersihannya, serta aman untuk dikonsumsi. Dengan memulai dari perkarangan rumah sendiri, kita sudah turut mensukseskan program perkarangan pangan lestari yang dibuat oleh pemerintah. Milikilah semangat yang besar untuk melakukan kegiatan tani meski tidak ada lahan yang luas. Bertani dapat menjadi kegiatan menyenangkan yang dilakukan bersama keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Wujudkan kemerdekaan pangan penduduk Indonesia dan optimis untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi dengan semangat juang yang kita punya. Mari menanam hal kecil dengan penuh rasa cinta, memupuk kebiasaan baik untuk memetik berbagai hal besar di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita berharap di hari ulang tahun ke-75 ini adalah hari untuk menyatukan hati kita, menyatukan emosional kita, bahwa bangsa ini bangsa besar, negara ini negara yang kuat, dan ujian-ujian dan tantangan mari kita lewati bersama. Semangat nasionalisme kebangsaan, semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebuah kekuatan yang besar untuk menaklukkan segala masalah yang hadir dalam negara ini. Kemerdekaan, persatuan, kebersamaan menjadi bagian dari hari proklamasi yang kita inginkan ini. Selamat hari ulang tahun 17 Agustus 1945 yang ke-75. Ridho Allah bersama kita. Assalamualaikum. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya.
Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu membangun sektor pertanian Indonesia menjadi lebih maju? Jelaskan pendapatmu. Dicatat ya. Mengapa kita perlu membangun sektor pertanian Indonesia menjadi lebih maju? Jelaskan pendapatmu. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri kegiatan panen raya dengan luas lahan mencapai 1.700 hektar di Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Rabu 7 Februari 2018. Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah lumbung pangan dengan luas lahan lebih dari 58.000 hektar. Pada musim ini, panen raya di Kabupaten Pati diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Februari 2018 nanti. Di kesempatan tersebut, Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah telah membuktikan perhatiannya kepada para petani dengan hadir di tengah petani, memberikan bantuan dalam bentuk asintan, perbaikan irigasi, benih, dan asuransi. Dengan adanya panen di sejumlah daerah, pembelian hasil panen atau gabah petani diharapkan dapat berangsur normal. Di beberapa wilayah, harga gabah mengalami penurunan sebesar 30%. Diharapkan penurunan ini dapat diikuti dengan penurunan harga beras di sejumlah daerah. Kami ingin memastikan langsung kondisi di bawah seperti apa panennya dan harga. Ini harga sudah turun antara 700 sampai 1.000 rupiah per kilogram. Hari ini harga di sini 4.200. Ini kita harus jaga. Jangan sampai turun lagi sehingga kita pemerintah membentuk tim khusus sergap gabah. Kami kerjasama dengan Bulog, kemudian BRI, kemudian Babinsa, kemudian PPL, Kepala Dinas, semua teman-teman kami libatkan, KTNA, agar beras gabah petani bisa diserap dengan harga yang membutuhkan. Kesejahteraan petani harus kita perhatikan. Kalau harga di bawah HPP, petani rugi tidak mau tanam. Harusnya tanam 2 kali, dia bisa jadi tanam 1 kali. Kenapa? Mereka rugi. Petani sangat sederhana, prinsipnya sangat sederhana. Untung dia tanam lagi. Kalau dia sudah untung, tanam lagi. Untuk harga HPP-nya sendiri ya? Jadi HPP sekarang kita kan sudah tentukan 37. Tetapi kami mengambil langkah awal menerapkan fleksibilitas. Kita sudah putuskan dalam rakor, yaitu Rp4.070 agar petani terselamatkan. Yang kedua, target kita serap 2 kali lipat sampai dengan bulan Juni dibanding tahun lalu, yaitu 2,2 juta ton atau setara 4,4 juta ton gabah. Kebutuhan nasional sekarang berapa Pak untuk beras? Untuk beras. Kebutuhan nasionalnya Pak? Kalau nasional kita tergantung hitungannya berapa per kapita per tahun per orang. Yang jelas kebutuhan kita ini masuk tahun ketiga, kita bisa penuhi kebutuhan sendiri dalam negeri. Jadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Wapres selalu perintahkan jaga petani. Yang dijaga adalah pertama bagaimana menjaga harga agar petani untung. Yang kedua, kita menjaga infrastruktur. Yang infrastruktur kita sudah bangun irigasi, kemudian berikan teknologi yang bisa membuat peningkatan produksi dan peningkatan indeks pertanaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam sejarah pertanian Indonesia, sejarah baru adalah ada namanya asuransi. Kemarin ada beberapa yang terima asuransi karena kekeringan, karena banjir, dan seterusnya, karena hama. Mereka terima asuransi. Ini adalah pertama dalam sejarah pertanian Indonesia. Nah, sekarang ini perhatian kita luar biasa sektor pertanian, sehingga kami turun lihat langsung. Kita lihat ini hamparan luas sekali.
Pak Bupati tadi lapor ada 50.000 hektar yang mau panen. Ini luas sekali. Dan mereka nanti beliau sampaikan berapa surplusnya. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan dampak panen raya bagi masyarakat Indonesia. Dicatat ya. Tuliskan dampak panen raya bagi masyarakat Indonesia. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.
Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, buatlah laporan hasil pengamatan dari tayangan yang kamu tonton tentang panen padi tradisional. Dicatat ya. Buatlah laporan hasil pengamatan dari tayangan yang kamu tonton tentang panen padi tradisional. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.